Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Iksa Putra dengan NIM 2206298 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana penulangan pada balok. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu ya di channel YouTube saya, kayak foto sederhana dan lain-lain sebagainya. Yuk, pertama-tama teman-teman harus punya dulu Autodesk Rapid-nya. Di sini saya pakai Autodesk Rapid tahun 2021. Nah, pada penempatan balok tuh di sini kita sebelum ke praktek ya, ada dua di sini tuh. Kita harus tahu dulu placement plane dan placement orientation. Apa sih placement plane tuh? Placement plane tuh kayak penempatan penulangan pada baloknya. Di sini tuh ada current work plane, near cover reference, dan per cover reference. Kalau current work plane, seperti yang teman-teman lihat ya di kiri bawah saya, ini tuh kayak disimpan di tengah-tengahnya gitu, persis seperti kayak gini cincinnya. Terus kalau near cover reference itu tuh ada di paling dekat, di paling depan. Kalau far cover itu di ujung sebelahnya lagi gitu. Terus untuk placement orientation tuh ada 3 juga. Ada parallel to work plane, parallel to cover, dan perpendicular to cover. Kalau parallel to work plane sama seperti current work plane itu disimpan di tengah, teman-teman. Nah, kalau misalnya parallel to cover itu tuh kalau dilihat dari samping, dari tampak samping, bentuknya jadi ngadap ke samping, nggak ke depan begitu teman-teman. Nah, kalau buat perpendicular to cover, si penulangannya tuh ngadap ke atas begitu teman-teman. Ini teman-teman sebelum ke praktik tuh teman-teman harus ngerti dulu nih dua placement ini gitu. Nah, kita sekarang bakal ngepraktekin seperti ini bentuknya. Ada 2 section. Yang pertama ada tulangan utama dan ada lapangan. Jadi di sini tuh bisa dibagi 2. Kalau misalnya section pertama tuh yang seperempat di sini teman-teman nih. Seperempatnya. Kalau misalnya yang season 2 tuh di tengah-tengahnya. Biasanya sih dibagi 2, cuman di sini kan kita ngikutin ini ya. Jadi ini seperempatnya, yang section 2-nya di tengah-tengah. Mungkin langsung aja ya dipraktekin teman-teman. Kita buka Revit-nya. Setelah itu kita ke new. Nah, teman-teman pilih nih Matrix Structural Template. Nah, kalau udah kebuka seperti biasa ya, di Revit itu ada kayak properties, project browser, dan lain sebagainya. Mungkin biar gak lama juga ya videonya, kita langsung ke di sini kan ada arsitektur, ada struktur. Kita pilih yang struktur. Terus setelah teman-teman pilih yang struktur, teman-teman pilih yang balok atau beam di sini tulisannya. Nah, di beam ini tuh ada beberapa jenis balok. Ada yang beton, terus universal beams, universal block, dan ada HS square. Kita pilih yang beton, yang konkret. Kita pilih yang 400 x 800 mm atau 40 x 80 cm. Kita pilih itu, terus kita buat di sini. Kita buatnya 6 meter aja ya. Nah, ini nih teman-teman, udah kebuat kan. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, di sini ada kolom kan, ada kolom kiri kanan. Kita buat juga kolomnya. Gimana cara buatnya? Kita ke kolom. Setelah itu kita pilih juga kolomnya yang konkret. Nah, saya pengennya kolomnya 600 x 600 mm. Tapi di sini nggak ada kan. Kita bikin edit type. Setelah itu di duplicate buat 600 x 600. Tuh, jangan lupa
ininya diubah 600. Oke. Nah, kalau udah dibuat, teman-teman tinggal simpan aja di sini di ujung atas sama di ujung bawahnya. Oh, nah kita lihat ya, ini tampak tiga dimensinya. Nah, nah ini udah sama ya teman-teman kayak yang di sini. Udah sama ya teman-teman di sini. Sekarang kita ke tampak samping. Nah, tampak sampingnya seperti ini teman-teman. Kita kan bakal buat penulangan ya. Pertama-tama kita bikin dulu section yang pertama. Section yang pertama tuh kayak gini kan. Terus kita buat dulu nih sectionnya. Gimana caranya? Kita ke section, itu kita pilih di sini. Tarik ke bawah. Nah di sini ntar bakal muncul nih ada section. Tinggal kita buka aja. Nah, ini yang tadi udah kita buat sectionnya. Nah, sekarang kita buat penulangannya. Seperti biasa, cara buat penulangan kita pencet dulu baloknya. Setelah itu kita ke rebar. Oke kan saja ini. Nah, ntar muncul nih rebar shape-nya. Ada beberapa jenis, kita pilih yang cincin. Nah ini, kita lihat dulu bentuknya. Nah ininya kan di ujung kiri bawah ya, samain aja. Kalau udah, sekarang kita buat tulangan baginya. Kita buat yang ininya dulu ya, yang atas ada 3, terus di sampingnya ada 2. Kita buat dulu yang atasnya. Caranya, kita keriban lagi. Nah, kita pilih yang paling pertama, M00. Nah, ini kan tadi udah kita jelasin yang placement. Jadi di sini tuh ada framework plan, near cover reference, dan lain sebagainya. Kita pilih yang color to cover. Nah, terus ininya di near cover reference. Nah, kita simpan di ujung sini. Nah, kalau udah, kita nggak usah bikin satu-satu, kita pencet aja tulangannya. Setelah itu, kita fix number. Karena ini ke bawah, jadi kita bikin dulu yang ini ya teman-teman. Nah, bikin dulu yang ini kita. Berarti kita ubah fix numbernya, jangan jadi 3 jadi 4. Oke. Nah, yang atas sama bawahnya kita uncheck list. Nah, itu teman-teman. Terus kita pilih rebarnya, jangan yang ini, kita pilihnya yang 12, yang 16 aja itu. Nah, kalau udah, biar lebih dekat ke tulangannya, kita edit constraint. Setelah itu kita pencet. Nah,
jadi lebih dekat teman-teman. Nah, setelah selesai kan di sini ada 2 ya, kiri kanan. Biar kita nggak capek-capek buat kiri kanan, kita pencet aja. Ininya udah dipencet nih. Terus kita pilih yang ini, yang mirror. Terus kita cari titik tengahnya. Nah, terus pilih ke atas. Oke. Nah, langsung jadi kan teman-teman di sini. Terus kalau dirasa masih kurang deket gitu ke tulangannya, kita pakai edit constraint lagi. Setelah itu biasa dipencet ininya, terus pilih ke sini. Nah, udah. Sekarang kita bikin tulangan yang di atas yang 3 tadi. Dari teman-teman. Jangan lupa kalau udah diedit constraint di checklist. Nah, kalau udah kita buat yang tulangan di atasnya. Caranya sama, kita ke rebar. Setelah itu kita pilih yang 0, kita pilih yang paralel to cover. Karena kita mau ke pinggir. Nah, kita pilih di ujung sini sama. Nah, kalau udah bikin satu aja. Setelah itu ganti yang layoutnya jadi fixed number. Sebentar. Sorry ya teman-teman, ada sedikit kekeliruan. Nah, di sini teman-teman udah dibuat rebarnya. Terus teman-teman pencet. Setelah itu yang tadi layout seenggaknya diganti jadi fixed number. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih yang ininya jadi yang 25 meter biar gede kayak yang tadi udah kita lihat. Setelah itu, teman-teman jangan lupa di edit constraint biar deket ke tulangannya yang ininya dulu. Terus ya sini. Nah, ini. Nah, gitu. Kalau udah jangan lupa difinishin. Setelah itu, biar kita nggak buat 2 kali, kita tinggal di mirrorin aja. Cari dulu titik tengahnya, teman-teman. Ini di sini. Nah, sini, terus dipencet aja. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalau dirasa kurang deket gitu ke tulangannya, tinggal di confirm lagi. Ya tadi, terus kita deketin aja ke sini. 1, 2, setengahnya. Nah, kalau udah jangan lupa difinishin. Itu udah nih. Nah, kita udah buat nih tulangan yang section per sama kayak gini kan teman-teman. Nah, ininya kan pendek ya. Kita pendekin ini keluarnya kepanjangan. Caranya gimana? Caranya pencet tulangannya, yang tulangan cincинnya, terus di edit type. Setelah itu teman-teman
ganti nih yang setirup Taliban diameternya kita ganti jadi 30. Di apply aja dulu biar kita lihat. Nah, terus kita edit hook length-nya jadi 70. Oke. Di apply. Nah, ini. Maaf, salah teman. Ini diubah jadi 70. Terus di kan. Nah, udah kan lebih pendek. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah buat section yang pertama, kita lihat di isinya. Nah, ini yang udah kita buat teman-teman. Nah, biar banyak caranya, pencet sebelah terus kita maksimum spacing. Nah, langsung kelihatan ini 3D. Nah, ini yang tadi udah kita buat. Sebenarnya biar lebih kelihatan. Karena yang kita tadi membuat ujungnya bengkok, teman-teman nih. Bengkok, kita tinggal lihat di sini. Ntar kita hapus dulu visibility, hapus sectionnya biar lebih kelihatan. Section. Nah, biar kelihatan. Terus biar kelihatan pelanggannya, kita pindah ke wireframe kayak gini teman-teman. Terus kita balik ke section. Nah, kita ke 3D. Nah, kiri kanannya kita unchecklist aja teman-teman, karena kan kita mau buat yang tengahnya aja. Nah, karena udah nggak muncul, tinggal pencet yang paling atas. Setelah itu teman-teman ubah di hook edge star-nya jadi 90 derajat. Di apply aja. Nah, sekarang udah kan bengkok sama kayak yang ada di sini. Nah, sama ada yang di sini. Setelah itu kita lihat tampak sampingnya. Sekarang kita buat seperempat. Caranya kita DL. Karena tadi kita 6 meter, jadi seperempatnya 1,5 meter. Buat ke bawah. Tinggal tarik aja tulangan cincinnya. Kita stretch ke sini. Terus yang atasnya juga sama. Stretch sampai seperempat. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal mirrorin aja, teman-teman. Caranya sama, pakai yang ini, terus cari titik tengahnya. Nah, satu lagi,
tulangan ininya yang bengkoknya. Terus ke atas. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita udah buat section yang pertama. Udah buat tulangan yang pertama nih. Kita udah buat yang ini, bagian sini, kiri, dan bagian kanannya. Sekarang kita buat section yang kedua. Biar lebih cepet, caranya tinggal kita pencet aja tulangannya, tulangan cincin. Yaitu kita pencet yang copy. Kita pilih di sini. Terus pindahin ke sini. Nah, udah kebuat, terus kita stretch aja nyampe sini. Nah, sekarang karena kita bertabrakan ya yang belah kirinya, kita unchecklist ujungnya. Udah. Kalau udah kayak gini, tinggal kita ke 3D. Nah, ini kan udah kebuat. Nah, kita buat lagi sectionnya. Yang kedua kita buat section biar kelihatan sebentar. Nah, kita buat lagi section yang kedua di tengah-tengahnya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke buka section 2. Nah, ini kan tuh tulangan ini atasnya udah nggak ada karena kita di tengah ini. Nah, karena yang di tengah tuh atasnya 2, jadi kita tinggal keribar. Setelah itu pilih yang paling atas, terus di ujung sini. Kalau udah, terus pencet, kita ubah ke diameter 25. Kalau udah, layoutnya kita ubah jadi fix number. Nah, ininya 2 aja kan tadi. 2 kan, oke. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita edit constraint biar lebih deket. Nah, kalau udah jangan lupa difinishin. Setelah itu, udah nih kebuat. Nah, sama kan? Bentar, kita lihat. Nah, sama kan? Yang tadi udah kita buat. Nah, kita tinggal lihat di 3D-nya. Nih, udah kan yang udah kita buat. Nah, sama yang di ujungnya juga kita ubah jadi bengkok. Nih, caranya kita pencet dulu tulangannya. Setelah itu, kita ubah di hook at star-nya jadi 90 derajat. Di hook at end-nya juga 90 derajat. Setelah itu apply. Nah, udah deh, jadi. Ini sama kayak yang gambar yang kita tadi udah lihat. Nah, ini section pertamanya, ini section keduanya, dan ini yang udah kita buat tadi. Terus kita ke ease biar lebih kelihatan. Kita hapus aja ininya, garis bantunya. Nah, karena ini juga bertabrakan, kita unchecklist aja ya, yang kirinya. Nah, setelah udah kayak gini nih, ini udah kebuat semuanya. Udah deh, jadi yang tadi udah kita lakuin. Kalau lebih realistik, caranya kesini terus dipencet realistik.
Nah, biar kelihatan ininya, tinggal diubah aja. Ini jadi apa? Hmm. Kalau udah kayak gini, udah ini jadi penempatan pada balok yang udah kita lakuin, yang udah kita praktekin. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang penjelasan penempatan pada balok atau bar constraint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.